Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 bersama saya Marlina dari MTS Negeri 24 Jakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Adapun kompetensi dasar yang dicapai pada materi kali ini adalah: pertama, menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam. Kedua, menilai peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Wali Songo atau 9 wali merupakan tokoh pembawa Islam di tanah Jawa. Mereka menyebarkan Islam di berbagai daerah di Pulau Jawa. Cara atau pendekatan ke masyarakat yang dipakai pun berbeda-beda. Marilah kita kupas biografi 9 wali yang kita sebut Wali Songo. Pertama adalah Sunan Gresik. Memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim, yang dianggap pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa, yang lahir di Samarkand, Uzbekistan. Ia memulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur. Pertama-tama yang dia lakukan adalah mendekati masyarakat melalui pergaulan, mengajarkan masyarakat bertani dan bercocok tanam. Dalam rangka mempersiapkan kader, Sunan Gresik mendirikan pesantren di desa Gapura Gresik yang mendidik para pemuda agar menjadi pemimpin yang andal. Selanjutnya, Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rahmat. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel menggunakan pendekatan pendidikan dan sosial politik. Di antaranya, mendirikan pesantren yang diberi nama Pesantren Ampel Denta dan merancang kerajaan-kerajaan Islam yang nantinya menjadi kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Yang ketiga, Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Kata Bonang diambil dari suatu kabupaten di daerah Rembang. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Adapun strategi dakwah yang dilakukan menggunakan pendekatan pengembangan ilmuwan dan seni budaya. Di antaranya memberikan berbagai disiplin ilmu fikih, usul fiqh, usuluddin, dan lain sebagainya, sekaligus pencipta gending pertama. Sunan yang keempat yaitu Sunan Derajat dengan nama asli Raden Qasim dengan gelar Syarifuddin, merupakan putra dari Sunan Ampel. Ia terkenal sebagai wali penyebar Islam berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Selain itu juga pencipta tembang pangkur. Sunan yang kelima yaitu Sunan Giri, Raden Ainul Yakin Azmat Khan. Strategi dakwah menggunakan pendekatan seni dan budaya, di antaranya pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gending, jorgula, cublak-cublak suweng, serta lir-ilir. Sunan yang keenam, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil, adalah pasangan dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dengan Nyai Rara Santang. Merupakan penyebar Islam di tanah Pasundan yang dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua. Memperkuat kedaulatan politik dan mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh merupakan strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati. Sunan yang ketujuh, Sayyid Ja'far Shadiq yang dikenal dengan Sunan Kudus. Dalam perjalanannya, Sunan Kudus banyak berguru dengan Sunan Kalijaga.
Cara dakwahnya pun sejalan dengan pendekatan Sunan Kalijaga yang mengedepankan kearifan lokal dengan mengapresiasi terhadap budaya setempat. Sunan yang mendapat gelar Waliul Ilmi wafat di Kudus, Demak. Wali yang selanjutnya adalah Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Said. Dalam dakwahnya, ia mempunyai pola yang sama dengan sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Paham keagamaannya yang cenderung sufistik berbasis salaf, ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran terhadap budaya lokal. Selanjutnya, Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Menurut riwayat, ia adalah putra Sunan Kalijaga. Gelar Sunan Muria disandangnya karena tempat berdakwah berada di kaki Gunung Muria. Dengan pendekatan kemasyarakatan, menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Demikianlah sedikit biografi dan strategi penyebaran Wali Songo di Tanah Jawa. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.